menurut saya ya saya juga ngerasain gitu, ternyata nggak bisa. Kalau di situ kita mau ujian, di situ baru belajar tuh gak akan bisa. Kenapa? Ya jangankan yang 16 kali pertemuan gitu ya, yang 8 kali pertemuan aja, yang hari yang semalam aja yang baru baca, hari ini udah gak Kita ingat dulu. itu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Edo Van Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu dosen yang ada di Universitas Sari Mutiara. Saat ini saya bersama dengan Dr. Diki. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Silakan Bang. perkenalkan dirinya, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dr. Diki Yusodi Wiratma MKes yang sebagai dosen di Sari Mutiara. Oke. Di Prodi TLM. Oke, di Prodi TLM ya, Pak. Ya. Kita mau ngulik-ngulik sedikit ini pengalaman dokter mulai dari kuliah nih. Kita mau ke fase kuliah karena ini kan banyak mahasiswa yang nonton nih. Kalau boleh tahu di awal kan S1-nya kan dokter, ngambil kedokteran. Ya, dokter. Kalau boleh tahu kedokteran di mana? Dulu dokternya di S1-nya di WISU. UISU, oke. Nah, kenapa sih dok ketika tamat dari SMA memilih untuk masuk ke jurusan kedokteran? Ada motivasi dari mana nih? Oh ya, jadi kalau motivasi pertama kebetulan orang tua juga dokter kan, dokter Om Jin kan gitu ya. Jadi sedikit banyaknya juga pasti ada apa ya, influence gitu ya dari orang tua ngeliat, oh dokter ini seperti ini nih, menolong apa ya, menolong orang gitu. Jadi kalau menolong, saya rasa sih kalau kita menolong orang sakit gitu misalnya, kalau sampai sembuh itu sepertinya rasanya nggak bisa digambarkan gitu. Senang gitu kan, oh dia dari sakit sampai sehat tuh kita yang rawat gitu, kira-kira begitu sih Pak. Oke. Jadi Berarti ada ngelihat orang tua nih, oh orang tua dokter harus lebih termotivasi lagi gitu dok. iya, Oke. jadi itu. Nah, di saat menjadi mahasiswa nih dok, kan orang kalau ngelihat orang yang kuliah di kedokteran itu kayaknya udah wow, kayaknya udah ngerasa Iya. kayak, wih, ini kayaknya orang ini kayaknya pinter banget. nah, kalau di masa kuliah dokter sendiri dulu termaksud mahasiswa yang gimana nih? Dokter Kalau saya? yang aktif di organisasi atau ya itu bukuan aja terus nih gitu? Oh, enggak, sebenarnya sih kalau enggak seperti yang orang bayangkan ya. Sebenarnya ya sebenarnya apapun kuliahnya ataupun apapun jurusannya atau minatnya itu tergantung kita sendiri juga. Karena enggak selamanya juga menurut saya ya yang ngambil dokter juga pintar-pintar semua, enggak juga sih. Ya kan. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing sih, Bang. Kalau saya sendiri termasuk yang maksudnya ya nggak terlalu buku juga sih, ya belajar, ya saatnya belajar, saatnya main, saatnya berorganisasi ya seperti itu ya, kita sendiri yang memilah-milah gitu Bang. Nah jadi nggak memang harus belajar aja. Kalau menurut saya sih belajar aja juga menurut saya ya kurang pas juga ya kalau menurut saya, karena kan kita juga perlu ada refreshing ya Bang. Nah saya rasa seperti itu sih. Oke, berarti ya ketika belajar ya tetap harus serius. Ya. Tapi ketika ada waktu yang memang kita harus refreshing ya refreshing. Ya, refreshing. Tapi kuncinya paling utama ketika belajar, memang waktunya belajar harus serius nih coach. Iya, Harus benar. serius, benar-benar harus dijalani dengan baik Iya, gitu ya. benar, Bang. Nah, kalau boleh tahu tamat dari WISU dulu kedokterannya tahun berapa? Dok? Tamat kedokteran itu kalau kedokteran ini kan ada apa ya, ada S1-nya tuh ada apa namanya, teorinya gitu lah kira-kira gitu, SKET lah kita bilangnya, tamat SKET, habis SKET kan ada koas tuh. Koas. Koasisten kan, ke istilah kayak kalau kita nih kayak PKL-nya gitu kira-kira kan di rumah sakit gitu. Jadi kira-kira tamatnya sekitar 2009. 2009. Ya 2009 tamat, kemudian langsung masuk ke apa namanya, kuliah S2. Langsung ke S2-nya. Langsung kuliah S2 kan. Kemarin kan kalau S2 sekarang, kalau dokter itu kan dulu dari tahun berapa saya lupa, kan udah mulai ada apa namanya, hukum. Oh iya, uji Kalau kompetensi. kita kan kalau yang mungkin kalau yang prodi lain kan baru-baru aja nih berapa tahun ini gitu kan. Kalau yang kedokteran udah kemarin itu waktu 2009 saya sudah ada hukum. Nah itu jadi kalau hukum itu kan ya pasti ada presentasi lulus ya Bang. Nah itu jadi itu
Jadi saya termasuk orang yang apa ya? Ya termasuk orang yang nggak sekali lulus Ukom gitu. Nah, jadi kalau ada teman-teman atau abang-abang kakak semua kalau satu kali Ukom itu nggak lulus jangan Langsung putus asa. jangan putus asa, ya udah jalani aja gitu. Tapi kalau bisa sekali ya lebih bagus. Lebih bagus. Nah gitu. Kalau saya sih kemarin harus beberapa kali gitu. Jadi karena kan kalau Ukom ini kan menunggu ya 3 bulan dulu ada waktunya. Nah, ngapain sih 3 bulan gitu kan? Mau praktek nggak bisa, nggak ada STR kan gitu. Jadi akhirnya ngambil S2 gitu. Jadi S2 udah ambil aja S2 lah daripada nganggur-nganggur ngapain juga gitu sih. Jadi ya intinya semua yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Walaupun kita awalnya nggak tahu nih mau ngapain ambil S2 gitu kan. Tapi ambil aja, sekolah aja gitu. Nah, ternyata akhirnya bisa kemarin. Mari lulus Gitu. Ukom. Itu satu yang menjadi saya tangkap bahwa Dokter Diki ini termasuk orang yang hidupnya punya planning. Ini nggak lulus di sini, nggak langsung lulus Ukom, jangan berhenti. Iya bang. Cari step yang lain. Coba lagi nanti di sini. Karena ketika sudah S2 pasti pengetahuan lebih tambah. Iya. Pasti. Jangan stuck di situ Iya. gitu. Pengetahuan menambah. Ketika dihadapkan dengan Ukom ya, mungkin soal-soal yang ada di Ukomnya udah dikuasai ketika belajar S2-nya gitu ya, Dok ya. Iya, oke. Itu jadi pelajaran bagi sobat Mutiara tentunya. Nah, setelah tamat dari S1 kemudian ke S2, pengalaman kerjanya ini di mana, Dok? Dulu. Ya itu jadi kali saya kemarin waktu tamat S2 tahun 2012 kan. Ya nggak lama, ya sekitar setahun lah gitu. 2013 saya join ke Sari Mutiara. Ya, kebetulan juga Sari Mutiara kalau nggak salah di tahun itu juga baru berubah jadi universitas kalau nggak salah saya ya. Jadi ya di tahun itu saya join kemari. Nah, setelah itu saya bergabung ke apa namanya Bio Farma sampai sekarang. Jadi Bio Farma yang vaksin ya. Jadi di klinik Immunicare Bio Farma seperti itu. Juga pernah jadi jabat sebagai direktur rumah sakit salah satu di Medan. Oke, pernah jadi direktur salah satu rumah sakit di Medan. Artinya perjalanan karir Dokter Diki ini udah nggak perlu diragukan lagi lah. Udah banyak lah perjalanannya. Ya, Oke, kan menjadi seorang dokter itu orang merasa pasti kan sulit ya, Dok ya. Karena kalau dibilang bukan dari proses perkuliahannya saya, menurut saya ketika sudah kerja pun urusannya dengan penyakit, kemudian dengan orang-orang, bukan hanya dokter, mungkin orang-orang kesehatan, perawatan, kebidanan mungkin. Nah, ini juga kalau kita lihat kan di lingkungan Sari Mutiara banyak anak kesehatan. Iya. Lingkungannya banyak anak kesehatan. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit sih, Dok, gimana sih cara kita ini untuk menjaga kesehatan, terutama untuk para mahasiswa nih. Karena para mahasiswa yang sekarang ini sudah masuk ajaran genap ya, Dok ya. Pasti ada yang nyelesain skripsi lah, kemudian kalau D3 KTI-nya kasih sedikit tips nih buat untuk sobat Mutiara supaya menjaga kesehatan, supaya nggak ada istilah SKS nih, sistem kebut semalam nih kerjaan itu. Iya, jadi kalau untuk ya kebetulan kita juga di USM banyak yang prodi kesehatan ya, Bang ya. Ya itulah ada yang kalau S1 ya skripsi, kalau yang D3 KTI gitu ya. Ya mungkin itu membutuhkan apa ya? Effort yang lebih keras lah kira-kira gitu ya. Serius. Jadi harus lebih serius ya gitu ngadapin skripsi sama KTI ya Bang ya. Kalau saya sih, nah itu saya sering juga saya apa ya menginformasikan kepada khususnya bimbingan saya. Ya, jadi kalau kayak saya kan di D3 TLM ya. Jadi nah kan kalau kan ada PKL-nya ya Bang ya. Jadi waktu PKL itu saya sering informasikan. Jadi kalau kalian kan ini setelah ini kan ada skripsi, ada apa KTI kan gitu. Nah, jadi kalau apa yang di KTI itu kan nanti mungkin beberapa judulnya bisa diambil dari suatu PKL kan gitu ya, apa yang kita dapat gitu. Nah, jadi saya sering menginformasikan kalau jadi biar nggak capek, biar nggak SKS kayak seperti Abang tadi bilang gitu ya, nggak buru-buru di situ mau proposal baru sibuk buat gitu ya. Jadi dicicil gitu Bang. Jadi kalau misalnya PKL kan ada shift-shiftan gitu kan, ada shift pagi, pulangnya sore, besok shift pagi lagi misalnya. Nah, itu digunakan buat ngerjain KTI-nya, proposalnya gitu. Jadi pelan-pelan
dikerjain gitu. Misalnya hari ini ya kata pengantar dulu misalnya gitu, cover kata pengantar, misalnya besok lagi atau 2 hari lagi yang cari latar belakangnya gitu kan. Jadi kita waktu PKL juga ya waktu jadwal maju ya udah bisa maju gitu. Jadi dicicil gitu apa yang kita dapat ya gitu kita buatlah seperti itu. Oke, karena kalau kita lihat kan apalagi banyak senior saya yang saya lihat ketika masuk di semester 8 itu seperti menakutkan nih dok. Iya. Karena harus bimbingan, kemudian selesai dari fase PKL langsung lanjut nyusun laporan, selesai laporan mikirin proposal lagi, kemudian menyesuaikan lagi dengan jadwal dosen pembimbingnya nih. Betul. Belum lagi kalau dosen pembimbingnya memang benar-benar mobile, sibuk gitu kan. Iya. Bahkan banyak senior yang saya lihat dia datang ke kampus, duduk di perpustakaan ngerjain laporan, lupa mikir makan segala macam sampai lanjut malam lagi. Nah itu juga bisa jadi masukan buat para senior, sobat-sobat Mutiara tentunya yang lagi nyusun proposal, kemudian yang bertiga ini nyusun KTI-nya lagi nih dok. Karena kesehatan tentunya nggak bisa dikarang-karang itu kan. Karena orang kesehatan kan ketika apa yang dibuat di KTI-nya itu benar-benar based on data. Iya, based on data. Apa yang dihadapi dia di klinik mungkin atau di rumah sakit harus dituangkan dia di situ. Nah, kita sedikit dok. Pertama kali masuk tadi dokter bilang di tahun 2013 Universitas Sari Mutiara. Langsung di ngajar itu dok. Iya, langsung ditempatkan di Prodi TLM. Di Prodi TLM. Nah, ketika boleh cerita sedikit dok, pengalaman ketika pertama kali mengajar di Sari Mutiara itu gimana sih dok? Kemungkinan? Iya, ini memang ya itulah ya. Jadi memang langkah hidup kita itu kita hanya berencana ya bang ya. Jadi saya dari dulu tuh nggak pernah ada kepikiran buat ngajar gitu ya. Jadi saya dari dulu tuh yang nggak ada kepikiran buat ngajar, karena kan saya bilang tadi pertama influence saya itu yang paling dekat ya ayah saya kan gitu. Jadi dia dokter itu yang melakukan pelayanan kan gitu, medis apa seperti itu, yang merawat pasien gitu kan. Jadi saya tuh nggak pernah ada mikir aku ngajar lah nanti gitu, nggak ada itu. Tapi memang makanya saya sebenarnya nggak punya pengalaman mengajar ya awalnya gitu. Tapi ya karena kita dosen ya harus dituntut harus bisa mengajar bagaimana. Nah itu suatu pengalaman juga menurut saya ya. Ya waktu masuk ke Malaysia saya kan nggak punya saya pengalaman mengajar, tidak tahu saya bagaimana mengajar ya gitu. Nah itu tadi, jadi kita jangan malu belajar walaupun dengan yang lebih muda dari kita misalnya, apalagi yang lebih tua kan ya boleh kita tanya gitu ya, bagaimana sih cara mengajar ya. Itu awalnya saya ikut dosen lain gitu. Jadi saya masuk sebagai mahasiswa di belakang situ. Jadi dosen itu mengajar di depan, ya saya di belakang memperhatikan bagaimana sih metode mengajar. Nah, seperti ini. Awalnya begini, salam, kemudian cari materi segala macam, kemudian ya interaksi dengan mahasiswa seperti itu sih. Jadi itu tadi nggak ada pengalaman ngajar, tapi ya kita harus belajar gitu ya supaya bisa mengajar seperti dosen-dosen yang lain. Oke, artinya ya tetap ya sudah sampai di manapun kita harus tetap belajar. Iya, karena tentunya kayak dokter bilang tadi, ngelihat dosen dulu nih gimana dia ngajar. Iya. Artinya kita ngelihat gimana prosesnya dulu nih, gimana cara dia mengajar, kemudian kita pelajari, kita adopsi dan kita terapkan gitu dok ya. Benar. Selama dokter menjadi dosen nih di Sari Mutiara khususnya di Prodi TLM, ada pengalaman unik nggak dok mengenai mahasiswa nih? Kan pas tingkat mahasiswa, apalagi yang masih baru masuk nih, contoh ke Sari Mutiara dia jadi mahasiswa, baru melewati fase dari remaja, kemudian SMA masuk ke perkuliahan yang tentunya jauh berbeda. Cara belajarnya jauh berbeda, tentunya kulturnya. Nah, ada pengalaman unik apa sih dok tentang mahasiswa baru tuh? Iya, kalau untuk mahasiswa baru ya karena saya juga pernah merasakan jadi mahasiswa baru kan, pernah juga jadi mahasiswa ya. Namanya mahasiswa baru ya, yang pertama pasti kan menyesuaikan cara belajar di kuliah, di tempat dia kuliah yang pertama ya kan. Kemudian mesti menyesuaikan dengan jadwal kuliah dosen ya, mungkin yang tidak bisa sesuai jadwal mungkin ya gitu. Kemudian ya itulah namanya mahasiswa baru, pasti masih ada terbawa
apa namanya sistem belajar dulu di yang di tempat yang lama, misalnya SMK atau SMA gitu kan, pasti ya kalau kita belajar SMA dulu kan ya di situ mau ujian, di situ mau belajar kan. Iya, gitu. benar. Jadi ya kalau di SMA kalau kita kuliah gini kan nggak bisa sebenarnya kan, karena menurut saya ya saya juga ngerasain gitu, ternyata nggak bisa. Kalau di situ kita mau ujian, di situ baru belajar tuh gak akan bisa. Kenapa? Ya jangankan yang 16 kali pertemuan gitu ya, yang 8 kali pertemuan aja, yang semalam aja yang dibaca hari ini udah gak ingat itu. Ya biasa namanya mahasiswa kan gitu. Tapi ya itulah mahasiswa. Memang saya pun mengalami itu juga, tapi ya gimana caranya. Saya sih ya biar mahasiswa itu ya saya arahin ya bagaimana caranya biar jangan kayak saya dulu gitu kan gitu. Ya belajarnya seperti ini loh, biar apa namanya? Ya biar ingat gitu ya, buat catatan kayak jangan baca hari ini apa pelajarannya, buat catatan gitu ya, hari ini bacanya ringkas sama materinya ringkas. Nanti kapan lupa baca lagi di buku yang ringkasan. Udah nanti pasti ingat itu. Walaupun ya mungkin 100% ya 80%, 70% kan lumayan kita gitu bisa kuasai. kan. Nah, kan bisa dikuasai. Oke. Gitu sih. Oke, terakhir nih dok. Ini kan setiap mahasiswa ini kan beda-beda nih daya tangkapnya ini dok. Ya. Nah, oke, kalau mahasiswa yang memang dia bisa menerima apa yang dokter ajarkan tentunya lebih baik. Tapi gimana cara dokter men-trigger mahasiswa yang memang cara nangkapnya itu kurang, memahami materi yang dokter kasih dia sangat, dari mahasiswa yang lain dia terbilang lemah. Gimana nih cara dokter nge-trigger satu mahasiswa ini supaya bisa ada minat belajar dan bisa meningkatkan kemampuan dia lah gitu dok kira-kira. Iya. Kalau dari saya sih ya apa ya makanya kadang-kadang saya kalau misalnya habis waktu ngasih materi gitu ya, memang kalau saya ngasih materi itu biasanya ya cemana biar dia nangkep atau nge-trigger cepat gitu ya. Jadi ya saya langsung interaksi dengan mahasiswa, walaupun nanti ya belum tentu juga dia menangkap secara cepat mungkin kan. Ya kayak itu tadi kan ada sekali kita kasih tahu bisa, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali baru gitu ya. Kalau memang makanya saya sering nanya, ada kalau sering mengulang-ulang apa yang yang kita sampaikan gitu. Kadang-kadang pun yang materi yang sebelumnya misalnya hari ini masuk, sebelum semalam tuh ada masuk juga gitu, misalnya 2 hari 3 hari yang lalu ya kita sampaikan lagi, masih ingat nggak kira-kira begini. Kalau nggak ingat ya kalau misalnya kita lupa ya itu tadi saya bilang, kita mencatat, kita buat ringkasan gitu apa yang kita sampaikan, ataupun nanti dari materi yang kita berikan nanti kita catat. Kemudian biasanya saya kasih tugas juga. Nah kalau kasih tugas kan biasanya tugas meringkas, misalnya merangkum misalnya kan. Kalau kita ngerangkum kan kita mau nggak mau baca gitu. Nah baca nulis kan udah 2 kali gitu kan. Nah baca nulis paling nggak kan ya mudah-mudahan adalah yang dapat gitu lah gitu ya. Tapi ya tergantung mahasiswa ya, kadang-kadang ya copy paste juga kan ya itulah mahasiswa ya gimana ya. Tapi memang ya seperti itu, makanya tergantung diri kita sih, tergantung mahasiswanya. Artinya kalau kita kan hanya berusaha ya bang. Iya gimana pasti. Begini lah, ayo gitu ngajak gitu kan. Tapi kalau mahasiswa sendiri juga nggak mau ya susah ya bang. Cuma kadang gitu kan. Susah juga ya. Itu berarti kuncinya sebenarnya di mahasiswa pribadi masing-masing ya. Niatnya, ingat tentunya motivasi apa yang memotivasi di awal dia masuk kuliah. Juga melihat, kalau saya pribadi dok, ketika saya mulai agak capek nih belajar, saya ingat orang tua. Ingat orang tua. Itu jadi sering saya bilang sama anak-anak di mahasiswa kita. Jadi kalau mulai malas, jangan lupa ingat orang tua. Jadi biar nggak malas. Kenapa? Ya kasihan ingat keringat orang tuanya. Apalagi bang, kalau menurut saya sering bilang juga di saya kelas baru gitu ya. Kalau jangan malas, kalau mulai malas ingat orang tua, apalagi orang tuanya yang nyangkol. Yang petani, kasihan lu kena panas, kena hujan, lumpur tiap hari gitu. Kalau masih yang istilahnya kalau yang PNS masih inilah, tapi pun itu tetap harus dihargai juga dia tenaga dia untuk pergi kerja itu kan. Ya kan bang? Itu saya bilang juga, jangan malas. Kalau mulai malas atau mulai melenceng, betul abang bilang, pas abang bilang harus ingat orang tua gitu. Karena
mahal kan kuliah. Iya, Bang. iya benar. Nah, jadi jangan main-main gitu loh, kasihan karena kita mungkin belum jadi orang tua gitu ya. Jadi ya sama saya dulu gitu juga kan. Jadi oh ternyata begini, kasihan juga ya kalau orang tua kita lama-lama kita tamat gitu kan Bang. Iya sih, pasti tambah bilang gitu. Ya karena pasti akan ada menurut saya Dok fase-fase di mana kita udah mulai jenuh nih Iya, belajar betul. terus. Apalagi buat teman-teman mungkin yang kuliah sambil kerja. Iya, betul Bang. Kuliahnya sore, kerjanya pagi, mau masuk kuliah, mandi juga belum. Iya, betul Bang. Penat harus nerima pelajaran lagi dengerin dosen ngajar gitu kan. Tapi ya itu tadi, ketika walaupun Anda bayar uang kuliah sendiri ya ingat, Anda kuliah dari jerih payah Anda sendiri, jangan disia-siakan. Harus lebih termotivasi lagi tentunya Betul, Dok. Ya. apalagi dari diri sendiri. Dari keringat Ah, sendiri. Betul tuh. Nah, sebelum kita tutup nih Dok, mungkin kasih motivasi nih buat Sobat Mutiara, apalagi kan beberapa bulan terakhir kita mendengar banyaknya mahasiswa yang meninggal dunia dan rata-rata karena penyakit dalam semua nih Dok. Iya, iya. Mungkin dari dokter sendiri mungkin untuk memberikan seperti ya janganlah untuk Sobat Mutiara untuk menjaga kesehatan ini, triknya gimana bagi mahasiswa Sari Mutiara? Iya, kalau ya terima kasih Bang. Jadi kalau tips dari saya sih, kalau bagi mahasiswa apalagi yang apalagi mengerjakan tugas akhir gitu ya pasti perlu usaha atau effort yang lebih keras gitu ya. Jadi ya itu tadi yang pertama saya bilang tadi, yang mengerjakannya jangan dalam satu waktu gitu semuanya mau dikerjain gitu ya. Jadi baiknya dicicil gitu. Jadi kemudian itu tadi, mengerjakan itu juga nggak harus langsung satu hari itu apa gitu ya, nggak usah ya, semampu kita saja gitu. Jadi jangan kita paksa juga, kita otak kita kan nggak sama ya Bang ya, untuk menangkap atau menampung gitu ya, nggak sama gitu. Jadi ya itu tadi dicicil, kemudian setelah belajar istirahat makan ya, itu tadi. Makanya kalau saya sih prinsip saya logistik dulu baru logika. Kan Bang? Logistik dulu baru logika. Karena kalau tanpa istirahat ataupun tanpa asupan yang baik ya kita pasti lemas gitu kan, lemas, ngantuk ya. Memang sih habis makan juga ngantuk kadang-kadang. Ya, betul. Iya, tapi ya itu tadi ya harus kita pilah-pilah. Habis belajar ya makan, istirahat, kalau perlu tidur dulu gitu, nggak masalah sih, tidur dulu, istirahat dulu ya. Kalau rasanya butuh vitamin ya konsumsi vitamin gitu 1 kali 1 hari gitu ya kan, sama makanannya lah. Intinya sih makanan dan istirahat ya itu sih. Itu mungkin yang paling penting dan harus diterapkan ya Dok ya, karena saya rasa itu sih. ya benar yang dokter bilang tadi, daya tampung setiap orang itu berbeda-beda. Kayak saya pribadi, saya tarik diri saya sendiri kalau udah banyak tugas nih Dok, saya lebih bagus saya tinggal dulu nih, tahan dulu bentar, udah makan dulu, istirahat bentar, baru lanjut lagi. Iya, itu yang lebih baik saya rasa. Nah, jangan diporsir gitu Bang, jangan tumpah juga dia. Iya benar. Tumpah juga. Benar. Karena ya pasti ada titik jenuhnya lah. Setiap orang pasti ada titik jenuhnya. Mungkin kalau kita lihat ada orang yang dia bisa jor-joran ngerjain tugasnya, ya mungkin karena dia asupan vitamin, kemudian buah-buahan. Tampungnya mungkin bagus gitu. ya. Itu tadi, tapi pasti daya tampungnya bagus pun pasti dia dibarengi dengan vitamin, kemudian makan buah-buahan tentunya Dok ya. Dan yang paling penting tentunya mengkonsumsi makanan yang sehat buat sobat-sobat Mutiara semua, supaya bisa lebih terjaga lah kesehatannya. Karena mungkin kalau sakitnya cuman kayak jatuh itu bisa kelihatan. Tapi kalau udah di dalam nih sakitnya, ini kita jangan sampai terlambat antisipasinya, dan apalagi masih muda, kita pola hidup yang sehat tentunya Dok ya. Oke, Dok, terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Diki tadi dapat menjadi manfaat bagi sobat Mutiara di rumah. Sampai ketemu tentunya Dok di podcast-podcast berikutnya nih. Ini pasti menjadi banyak sobat Mutiara yang pengen dapat ajaran lagi yang lebih dari Dokter Diki tentunya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Iya, siap. Demikian Sobat Mutiara bincang-bincang asik kita dengan Dokter Diki yang juga merupakan dosen di Universitas Sari Mutiara. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi Sobat Mutiara di rumah. Jangan lupa untuk cek di kolom deskripsi, karena di situ akan ada link pendaftaran dan link Universitas Sari Mutiara. Dan sampai ketemu di podcast USM Indonesia berikutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.